Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di proyek aplikasi pembuatan website ini ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya di video sebelumnya, kita akan melakukan ini ya, penambahan foto ini. Jadi kita mau input foto sesuai yang kita mau, dengan kita mau menambahkan fitur change request untuk user. Jadi user bisa mengganti passwordnya sesuai dengan ini ya, apa yang dia ini masukkan di sini, di input di tabelnya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka text editor dulu di VS Code-nya. Kita masuk ke sini. Nah, untuk bisa melakukan pergantian password, yang pertama kita buat controllernya dulu ya. Kita buat controller khusus untuk change password. Jadi kita tinggal ketikkan perintah di terminalnya, php artisan make controller baru change password controller. Oke, seperti ini ya teman-teman, bisa ikuti aja untuk perintahnya. Lalu kalau udah tinggal kita sebentar, ini harus huruf besar ya, P nya di sini. Nah, change password controller. Oke, kalau udah tinggal kita enter. Oke, udah jadi ya controllernya nih, change password controller. Terus kita masukin aja ke dalam folder out biar lebih rapi. Kita move. Oke, tinggal kita buka di ini change passwordnya. Oke, karena tadi kita masukkan ke folder out, jadi kita tambahin di sini controller slash out ya, seperti ini. Oke, udah, biarkan saja dulu. Selanjutnya kita buat rootnya ya, buat mindahin ke halaman itu change password. Jadi kita buat sini, kita komen root for change password. Oke, baru kita copy yang di atasnya ini, Ctrl C, baru kita buat di bawahnya V. Untuk ganti password, metode kita ganti jadi put ya, put ya, seperti ini. Kita kasih poinnya change pass ya, gini aja. Terus kita controller kita tadi taruh di change password controller ya, change password controller. Oke, seperti ini. Kelasnya kita buat namanya change pass aja, change pass. Name juga kita samain aja biar lebih gampang, di change pass. Oke, kalau sudah kita save, kita lihat apakah udah masuk sini. Ternyata belum masuk ya, change password controller. Ntar bisa kita cek dulu kenapa dia belum ke input. Ini juga masih merah ya extensionnya. Oke, mungkin bisa kita cek dulu dari project sebelumnya, project Tafid. Bisa kita lihat di sini, webnya udah sama ya, change password controller, update pas middleware. Kita lihat juga di controllernya udah kita tambahkan folder out TP controller. Mungkin bisa kita tambahkan ini ya, use up TP controllernya di sini. Belum kita import ya controllernya, kita tambah di sini. Nah, jadi seperti ini, harus kita import dulu biar dia, tadi kan sebelumnya kita masukkan ke folder out. Nah, selanjutnya kita buat import untuk controllernya si change password ini. Lalu kita save aja. Oke, udah nggak merah lagi ya. Ini juga bisa dari sini udah bisa diarahin. Oke, coba. Belum bisa ya, mungkin apa namanya beda. Kita cek dulu change password controller. Oh iya, dia kan ada di dalam folder out. Saya lupa di sini out. Kita kasih seperti ini. Nah, baru ke double
baru kita save. Nah udah bisa ya, udah masuk ya, seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa ikutin buat controllernya dulu, baru buat rootnya di WPHP. Oke, setelah itu kita masukkan, kita ke view-nya aja ya. Kita view-nya itu, ntar kita cek apakah udah ada. Nah ini kita ambil di indeks sebelumnya tadi yang kita include, yang kemarin di video sebelumnya kita include nih. Include user content sync password, kan udah kita pisah filenya. Biar lebih gampang, jadi lebih rapi. Nah kita langsung masuk ke sini aja ya. Ini kan ID-nya udah sesuai, nggak usah kita ubah. Ini ID untuk database targetnya ini, biar nanti kalau tabnya itu diklik dia larinya ke sini. Nah seperti itu. Terus kita atur formnya kita kasih tambahin method post, baru kita kasih bentar, kita lihat aja, kita fit diganti password, form action, method post, root update pass. Ya ini karena tadi namanya kita pakai update pass, jadi bisa kita samain aja ya. Kita tambahin actionnya di sini, form action, baru kasih gini, root buka kurung, ini kasih petik root ke update pass tadi, update change pass, punya kita tadi change pass, change pass ya, seperti ini ya. Kita cek aja biar lebih pasti. Nah ya ini ya, ngambilnya dari sini, dari name nya change pass. Oke, udah sama ya. Terus kita save dulu, baru kita atur di dalamnya ini. Ini kan kita mau input password lamanya dulu ya. Kita request password lamanya, ini name nya kita kasih nama all password karena ini bawaan. Jadi gini tulisnya all password, type-nya nggak apa-apa, password sesuai. Terus untuk new passwordnya kita ganti password aja, name-nya ini, ID udah bener, current password ini password lama, new password terus baru, terus re-enter kita ganti jadi confirm aja ya, confirm new password. Terus ini bukan renew tapi name-nya password confirmation. Oke, confirmation. Oke, seperti ini. Nah bener. Terus type-nya submit. Ini change password. Oke, mungkin bisa kita save ya. Root udah, di change password udah dibuat, change password untuk view-nya juga udah. Lalu kita masuk ke controllernya aja langsung ya. Di sini kita buat, kita lihat dari project sebelumnya nih, kita cek di change password controller. Oke, kita masukkan seperti ini aja ya. Kita buat public functionnya update pass, public function change pass karena kita tadi pakai change pass. Oke, seperti ini itu. Kita kasih kurung awal, baru untuk perintahnya kita lihat aja ya. Jadi kita buat variabel dulu, all password, terus isinya tuh apa, out user password. Jadi isinya itu variabel password ini berisi password dari si user. Terus kita juga buat variabel user ID, isinya apa, itu ID dari si user, untuk memudahkan aja ya. Jadi kita buat variabelnya ini, kita copy aja, Ctrl C, kita taruh di sini. Oke, seperti ini, kita enter ke bawah. Kita lihat lagi. Oke, di sini kita tambahin change password. Oh, itu ntar aja mungkin. Baru kita lihat di sini ya. Kita melakukan pengecekan pakai if dan juga hashing ya. Jadi if, jadi kita di sini cara bacanya itu, jikalau di sini kita melakukan hashing pengecekan password. Jadi jikalau request input, jadi kita kan nge-request, kita nginput password lama yang tadi yang ada di sini ya, di ini password lama. Jadi kan kita nginput password lama itu apakah sama dengan all password, jadi apakah sama dengan password user yang sekarang. Nah jadi kalau misalnya sama, nanti dia lanjut untuk mengecek hashing dari new passwordnya ya. Tapi kalau misalnya ini gagal, jadi kita misalnya nginput password lama itu tidak sesuai dengan password user yang sekarang, nanti dia ke else ini, jadi return redirect
back, dia kembali ke halaman form tadi change password, terus dengan notifikasi violet, passwordnya salah. Jadi password yang kita inputkan itu salah, tidak sesuai dengan password lama, ya ini password si user yang sekarang. Tapi kalau berhasil, nanti dia lanjut ke pengecekan yang selanjutnya, baru kita hashing lagi passwordnya. Kita cek, baru kita request input password baru itu apakah sama dengan password yang lama. Kalau misalnya sama dengan password si user, nanti dia juga gagal, return di direct back, dia akan kembali dengan notifikasi password tidak boleh sama. Jadi kalau kita mau ganti password yang lama, misalnya password lama itu 1234, terus kita mau ganti password baru 1234 juga, itu nggak bisa, nanti dia gagal, karena kita harus ngisi password baru itu harus berbeda dengan password yang lama. Nah, kalau misal passwordnya udah tidak sama antara password yang baru dengan password yang lama, dia akan lanjut ke pengecekan selanjutnya. Jadi nanti variable as user kita buat, kita cari user, find user ID. User ID ini tadi apa? ID dari si user. Kita buat variable untuk mewakili. Terus kalau udah kita cari ID dari si user, nah baru user, password si user itu has make request input password. Jadi kita ganti dengan request input password baru. Kita ganti dengan password baru. Oke, setelah itu kita save. Setelah kita ganti, kita save. Nah, kalau udah berhasil, nanti dia halamannya pindah kembali lagi dan ada notifikasi password berhasil diganti. Jadi seperti itu ya. Karena udah saya jelasin, jadi tinggal kita ikutin aja di sini. Kita copy dari else-nya sampai sini ya. Di sini mungkin. Oh, dari atasnya aja ya sampai sini. Oke. Terus kita masukkan di change password project kita yang sekarang. Kita taruh di bawah sini. Oke, ini yang merah-merah karena belum ke import, jadi kita tinggal hapus sedikit saja. Oke, hashing. Sudah berhasil. User karena belum ke import juga model usernya, jadi kita import. Nah, seperti ini modelnya. Oke, udah masuk. Ini request belum karena kita belum nambahin change password request. Makanya requestnya merah. Jadi setelah itu kita bisa buat aja langsung di sini ya. Kita untuk nge-request passwordnya kita ketikkan perintah php artisan make request, kita kasih nama change password request. Oke, seperti ini. Tapi ini, nah kalau udah change password request, oh ini huruf gede juga ya, change password request. Oke, seperti ini. Kalau udah kita enter saja. Oke, udah berhasil. Lalu kita masukkan di sini ya, change password request. Sebentar, saya lupa perintahnya. Kita lihat. Oh, langsung change password request as request ya. Jadi bukan request, tapi change password, bukan controller tapi request. Password request. Sebentar, kita cek dulu. Change password request, mana requestnya di sini? Nah, ini udah kita buat tadi. Ini kita ganti aja dulu ya, biar lebih gampang. Returnnya ini part kita ganti true. Oke, seperti ini. Array rules, kita mau buat rulesnya gimana? Kita bisa lihat di sini rulesnya. Jadi all password itu harus diisi. Kita buat aturannya all password itu harus diisi, required. Kita tambahin di sini required. Terus juga untuk password itu juga harus diisi. Password ini mewakilin password baru ya. Terus kalau kita mau kasih batasan, misalnya minimal password itu harus berapa, harus 4 digit ataupun 5 digit, 6 digit, kita tinggal tambahin min .2 4 terus confirm. Jadi kalau kita tambahin di sini confirmed, berarti dia tuh harus dikonfirmasi. Misalnya kita ngisi new password, nanti ada di bawahnya password confirmation. Jadi ini fungsinya ya. Jadi kita copy dulu sini ya, seperti ini, Ctrl C, return kita isi aja di sini. Oke, seperti ini. Kita save. Kalau udah change password request ini udah masuk. Ini kenapa merah request? Jadi kita tambahin apakah udah bisa change password, apa harus diimport? Kita cek dulu project sebelumnya. Ya, change password request harus kita import dulu ya. Ini kita masukkan aja di sini. Ctrl C, baru kita tambahkan di sini, bukan request tapi change password.
Nah, request ini kita import. Oke, udah masuk. Terus kita tambahin di sini change password request. Nah, ini change password request, tapi ini kepanjangan banget nih. Hapus saja change password request as request. Nah, seperti ini ya. Kenapa tidak masuk? Apakah berbeda? Change password request. Oke, kita cek dulu ada masalah di mana. Is HTTP request change password request. Udah sama ya importannya. Di update pasnya juga udah sama. Oke, mungkin bisa saya cari dulu ini masalahnya di mana ya. Oke, jadi kita di sini masih error ya di change password requestnya. Setelah saya cek karena ini ya, jadi yang tadi kita buat itu S-nya ini ada 3, jadi salah, jadi typo ya. Jadi supaya nggak usah kita ubah, kita tambahin aja S-nya di sini jadi 3, makanya dia merah, nggak ke import, jadi dia nggak ada. Nah, karena S-nya itu 3 yang tadi kita buat. Nah, jadi seperti ini, baru nggak error lagi tadi karena typo. Udah, mungkin udah berhasil. Terus kita tambahin aja tadi di change password requestnya, kita tambahin message aja ya. Kita cek dari project sebelumnya nih, change password request. Nah, message kita tambahin aja public function message. Jadi untuk password request ini, password required ini, jadi kalau misalnya nanti tidak diisi, nanti dia muncul notif di bawahnya password tidak boleh kosong. Ini untuk munculkan message saja, kita copy sini, Ctrl A, setelah pencet Ctrl C. Oke. Setelah itu di hafalan ini kita masukkan sini. Oke. Terus kita save. Nah, kita udah atur di change password controller, change password requestnya juga udah, di change password blade-nya juga udah, insyaallah. Mungkin bisa kita langsung coba saja ya. Name-nya udah sesuai, password confirmation, submit. Oke, insyaallah nggak ada error. Kita langsung coba di sini. Kita refresh dulu. Oke, change password. Current password ini password sebelumnya. Kita samain dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Password saya sebelumnya itu kita ganti jadi QWERTY aja. QWERTY 2G456 UI nih. Confirm, kita confirm passwordnya 2G456. Oke. Kita ganti. The post method is not support for this route. Support method put. Oke. Jadi dia tuh harus memakai metodenya put webnya. Di sini udah put ya. Terus di mana? Change passwordnya. Oh iya, di sini kita belum tambahin. Jadi kita harus nambah CSRF dulu seperti ini. Terus di bawahnya lagi kita tambahin metodenya. Nah, ini autofill-nya method seperti ini ya. Method salah, kecil aja, method seperti ini, metodenya put. Nah, seperti ini ya. Jadi kita harus tambahkan di sini. Insya Allah udah bisa. Kita save, kita coba lagi ya, kita back, lalu kita refresh. Oke, kita coba ulang, ganti passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 78. Tap QWERTY, tap lagi QWERTY UI. Kita coba ganti, apakah berhasil? Oke, passwordnya udah terganti ya, karena tidak ada masalah. Mungkin supaya lebih jelas bisa kita tambahin notifikasinya aja di halaman sini ya. Sebentar, apakah di sini udah ada? Oh, belum ada ya. Jadi bisa kita tambahkan dulu biar nanti itu muncul notifikasi kalau misalnya ganti passwordnya itu berhasil. Jadi kita tambahin di sini ya. Kita ambil aja di project sebelum, di Tafid, di ganti password blade, ini message kita tambahin ya. Jadi nanti biar memunculkan notifikasi bisa teman-teman ikutin aja kodenya seperti ini. Kita tambahkan di sini. Oke, kita rapikan. Oke,
mungkin ini udah muncul ya, kita coba dulu. Kita tambahkan juga di indeksnya aja, di bagian mana ya, kita cek aja biar lebih pasti. Di target, di indeks, kita cek apakah di sini ada notifikasi. Tidak perlu di sini, jadi cukup di tempat yang tadi. Bisa kita coba ulang project kita refresh dulu. Karena kita tadi udah ganti password, kita coba password yang baru ya, QWERTY. Kita ganti balik ke 123456781, 123456778, tab 123456778. Kita cek password. Nah, password berhasil diganti. Jadi seperti ini ya. Kalau passwordnya udah berhasil, kalau misalkan kita coba tadi di kondisi misalnya password lama, kita kan 123456778, kita ngasal ya, kita enggak pakai 123456778. Terus coba kita cek, nanti dia munculnya apa ini. Nah, itu nggak bisa ya, karena ini harus pakai password yang lama. Ataupun kalau misalnya kita kosongin, misalnya kita isi di sini, baru atasnya kita kosongin. Ini masih bisa ya. Sebentar, kita cek ada bug mungkin di bagian mana ini, hafalan change password, dia nggak muncul ya. Cek ini ya, requirednya, password harus diisi. Change passwordnya, pengecekannya juga seharusnya udah masuk ini. If nya apa, ini kan sudah jadi satu. Nah teman-teman, masih kita cek dulu input all password dengan all password udah sama kan ya. All password, type-nya password, name-nya password, ini password confirmation juga udah sama, type-nya juga password. Kita submit, root-nya juga udah sama, ini juga udah true, kita ganti jadi true. Terus message, password controllernya change pass, user controllernya ini tidak perlu ya, user controller. Kita cek di webnya, put password pass. Cek dulu ya teman-teman, mungkin bisa kita tahan dulu di sini. Teman-teman, kita lanjut. Tadi itu tidak muncul notifikasinya karena kita belum menambahkan di change passwordnya ini pesan errornya ya. Jadi tadi kita tambahin ini error. Jadi kalau add error ini kita tambahin di bawah input error all password, nanti dia muncul message pesannya di sini. Kita harus tambahin, baru kita tutup end error supaya muncul. Tadi tidak muncul karena kita belum menambahkan error dan add error dan add end errornya. Nah, di setiap inputan kita tambahin ya. Nah, sama di ini juga password confirmation-nya juga kita masukkan ya. Seperti ini, bisa teman-teman ikutin aja. Error password, message kita tambah, add an error. Nah, untuk konfirmasinya kita tambahin add if it's error any password confirmation. Baru strongnya juga buat munculin seperti ini ya. Itu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kalau kita cek langsung di view-nya. Kalau kita refresh dulu, kalau kita masukkan password yang salah, yang tidak sesuai dengan password sebelumnya, misalnya kita ngasal aja seperti ini, type-nya seperti ini, kita ganti. Nah, di sini passwordnya ini nggak tahu, ini bawaan dari laptopnya, jadi tidak perlu diperhatikan ya. Nah, di sini nanti muncul notifikasi password confirmation does not match. Jadi antara new password dengan re-enter new password ini harus sama. Kalau tidak sama nanti muncul notif seperti ini, password confirmation doesn't match. Kalau kita isi ini ya salah, misalnya kita ngasal tab-nya 15358, nah di ini jadi dia muncul notifikasi password salah. Jadi ini antara password yang kita input harus sesuai dengan password user yang sekarang supaya kita ganti passwordnya. Seperti itu. Mungkin udah cukup ya untuk pembahasan change password ini. Selanjutnya kita membuat kita memasukkan foto ya, foto profile di sini, menyesuaikan. Jadi foto yang mau kita input bisa kita tambahkan di sini ya.
kita cek di user controllernya. Nih user controller, mungkin untuk change passwordnya kita hapus saja karena udah selesai. Kita tutup, maksudnya kita close. Ini udah cukup, change passwordnya juga udah cukup. Oke, untuk image-nya di sini kita tambahkan di update ya. Sebentar, ini jadi berantakan ya teman-teman. Nah seperti ini, kita tambahkan kondisi di sini. Kita pakai if, bisa kita lihat di project sebelum saja di sini ya. Kalau kita mau nambahkan image, kita tambahkan sini. If kita tambahkan kondisi if empty, jikalau image-nya itu sebelumnya belum ada, kita request image. Jadi kita tambahkan ini kondisi ini ya. Kita tinggal copy, baru kita tambahkan di atas sini. Perfect. Terus ini kita tutup. Kita tutupnya di setelah return. Kita tutupnya di setelah return. Setelah sini kita tutup. Nah, kondisinya kita tutup di sini. Jadi misalnya kita mau ngupdate data dan sebelumnya user itu belum punya foto, jadi kita tinggal request image, kita masukkan, ataupun kita tambahkan request file karena kita mau menaruh di dalam suatu file. Request file, kita kasih kurung seperti ini. Di image ini kita kasih petik 1 ketinggalan. Nah seperti ini, kita save, terus kita tambahkan kondisi setelahnya, kondisi else nya ya. Nih kita cek di sini else atau kondisi yang lain. Kalau misalnya si user ini sudah punya image, jadi ini kan kondisi kalau user belum punya foto sama sekali ya. Kalau dia udah punya foto sebelumnya terus kita mau ganti, kita tambahkan seperti ini, sama, cuman bedanya di sini di storage kita tambahin storage delete user image. Jadi di penyimpanan nanti kita hapus dulu foto si user sebelumnya supaya tidak numpuk nanti ya fotonya, baru kita update. Nah, setelah itu kita update, kita tambahin nanti di sini image request. Ini kita tambahin, kita taruh di dalam file aja. Jadi sebelumnya kita copy aja yang ini sama dengan yang di atas ya. Dengan yang di atas ini cuman nambah ini image-nya kita masukkan di update-nya, sama kita hapus foto user sebelumnya. Nih, jadi tinggal kita copy di sini. Ctrl C. Itu kita masukkan di sini ya setelah if. Perfect. Oke, seperti ini. Apakah udah ada posisinya ya? Di sini kurang kurawal 1, storage nya belum ada, jadi kita tambahin dulu buat penyimpanan storage seperti ini. Oke, cukup. Di sininya kita tambahin as user file karena kita bakalan nyimpan di dalam suatu file seperti ini. Kasih kurung file image kita. Nah seperti ini, mungkin bisa kita cek aja dulu ya apakah benar. Saya juga masih takut salah. As product image, oh kalau untuk penghapusannya tidak perlu di file ya, berarti storage delete ini langsung image saja. Nih seperti ini user image untuk delete nya. Lalu untuk di sininya ya, untuk updateannya kita tambahkan file request file seperti ini image. Setelah itu kita lihat request file image, terus store kita arahin store-nya dia mau menyimpannya di dalam mana. Kita tambahkan seperti ini store. Kita hapus saja ya. Kita mau nyimpan di dalam image user. Oke, seperti ini. Kita cek ulang apakah udah sesuai store image product. Oke, sama. Kita cek lagi. Untuk ini tidak perlu ditambahin file. Terus di atasnya apakah perlu? Ya seperti ini udah sesuai dengan punya kita ya. Request file image if empty. Yang tadi kondisi pertama, request file image. Oke, berdasarkan username mungkin bisa kita save. Setelah itu kita udah buat kondisinya, lalu yang selanjutnya kita buat penyimpanan untuk menyimpan foto tersebut di dalam project kita ini. Caranya kita tinggal panggil php artisan storage -2 link
font typo seperti ini. Kita tinggal enter. Oke, udah terbuat ya. Dia ada di dalam public. Nih storage yang barusan kita buat. Nih ya, kita bisa cek juga di sini apakah fotonya udah masuk atau belum. Di storage tadi mana storage? Nah ini storage, app, public. Nah, nanti kita coba dulu ya. Kita coba masukkan dulu fotonya. Kita buka di sini. Nih, kita edit profile. Kita coba dulu. Kita refresh. Baru edit profile nih, kita klik buttonnya. Oh ini masih type-nya masih ini ya, belum kita ganti jadi file ya. Ntar kita lihat di index mana ini yang edit. Salah project di sini. Kita buka view-nya edit. Di mana tadi teman-teman? Di dalam tutup tadi filenya, ini yang mana nih? View mana view? Kita tutup aja dulu biar rapi. Public storage. Di resort ini. View. Baru kita buka di user. Di content ada di edit. Nah, di sini. Untuk yang image mana? Type-nya ini kita ganti ya, bukan teks tapi file karena kita mau masukkan sebuah data file. Seperti ini. Name-nya image udah cocok. Oke, kita save. Kita lihat ulang. Di sini kita refresh dulu. Setelah itu kita coba. Nih, jadi type-nya dia file ya. Bisa kita input sebuah foto bebas ya. Sebagai contoh kita foto ini aja dulu. Nih, yang lain gak usah diganti, biarkan saja. Setelah itu kita save. Fotonya masuk. Kita lihat ada error. Ternyata column row cannot be null, update user. Oke, bisa kita cek dulu di controllernya. Di user controller. Ini dia, belum kita hilangkan ya role-nya ini. Dia masih ter-request. Kita hapus saja. Setelah itu kita save. Baru kita ulang lagi ya, teman-teman. Kita refresh saja. Terus kita coba masukkan ulang ya. Foto kita pilih. Ini open. Oke, langsung kita save. Insya Allah tidak error lagi. Nah, seperti ini. Cuman masalahnya di sini fotonya belum muncul ya. Fotonya belum muncul. Kita cek dulu apakah di sini udah masuk. Make user. Tapi di storage udah masuk ya fotonya. Kita lihat, ini juga udah. Apakah di storage ini juga udah masuk? Kita cek. Image user ini juga udah ada ya teman-teman. Berarti mungkin kita ada kesalahan di view-nya. Kita cek dulu, kita cek ulang, nggak apa-apa ini salah-salah. Image search, oh iya di sini belum kita masukkan URL. Kalau nggak salah seperti ini ya. Saya juga lupa kodenya itu. Ini storage, seperti ini mungkin. Ntar kita cek aja dulu ya dari project sebelumnya. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk supaya kita ngambil fotonya, karena kita nyimpannya di storage, jadi kita tambahin URL buka kurung storage gini, kita tambahin baru koma out user image seperti ini, baru kita tutupnya di sini ya. Tutup kurungnya. Setelah itu kita save, baru kita cek. Nah, ini fotonya udah muncul ya. Kita refresh. Nih, udah muncul fotonya. Oke. Change password udah bisa, foto juga udah muncul. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan di video kali ini. Jangan lupa untuk kita melanjutkan pembahasan kita di video-video selanjutnya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.